Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nastaftihul jalsata mithla ma nawahu ahluna wa aslafuna wa aba'una as-salihun. Allahu yudkhilu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Al-Fatihah bi niyatina as-salihah anna Allahal Karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yu'allimuna at-ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa yufidu ala qulubina ma afadahu ala qulubi ibadihi as-salihin. Anna Allahal Karim yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin wa yaj'aluna min ibadihi al-muttaqin wa ala kulli niyatina as-salihah. Hadratul kurama wal fudala, para alim ulama, para asatidah, para muallimin, para mudarrisin, wabil khusus segenap takmir dan pengurus Masjid Al-Mubarak, tokoh masyarakat dan sepuh masyarakat sekitarnya yang ikut hadir bersama-sama, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, semua yang hadir, kaum muslimin dan muslimat, pagi hari ini di tempat yang mulia. InsyaAllah kita semua hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Kita bersyukur kepada Allah dengan segala hidayah, inayahnya, rahmat, ni'matnya. Pagi hari ini Bapak saudara sekalian, Allah anugerahkan kita kenikmatannya yang sangat besar. Allah gembirakan kita dengan hadirnya kita, dengan berjamaahnya kita, dimulai dengan salat subuh berjamaah. Tentunya bagi kita orang-orang beriman sangat merasakan kenikmatan, apalagi didukung dengan sehat afiah kita. InsyaAllah kita yang hadir senantiasa dalam sehat afiah, sehat lahir, sehat batin, jasmani dan rohani. Amin. Allahumma amin. Dan ketika teringat Bapak Ibu saudara sekalian, salat sampai ke masjid, kita Masya Allah, salat tahiyatul masjid, kemudian dilanjutkan azan, kemudian masih kita salat 2 rakaat fajar sebelum salat subuh. Ada 2 riwayat hadis Nabi SAW di antara sekian banyak hadis beliau. Orang yang salat fajar, jika rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun dan rakaat kedua qul huwallahu ahad 1 kali, tentunya setelah surah Al-Fatihah, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik pahalanya daripada dunia dan isinya. Tetapi kalau rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun sekali, kemudian rakaat keduanya qul huwallahu ahad 3 kali, salat fajar, salat 2 rakaat, salat sunnah fajar atau qobliyah subuh, faka'annama tasaddaqa bimil'id dunya dhahaba, maka dia sama seperti atau seolah-olah dia seperti orang sedekah emas sepenuh dunia. Wah, bayangkan, khairum minad dunya wa ma fiha saja, berapa besar Pak, lebih baik daripada dunia dan isi. Tapi kalau ditambah lagi 2 kali lagi bacaan qul huwallahu ahadnya, jadi itu Al-Ikhlas 3 kali, seolah-olah seperti dia sedekah emas sepenuh dunia. Jadi berarti tadi kita telah mengamalkannya, telah menjalankannya. Kegembiraan seperti apa hadir di masjid subuh Pak?
Itu baru sholat sunnahnya. Bagaimana dengan sholat wajibnya, sholat subuhnya? Dan sholat sunnahnya itu yang lebih baik dengan dunia dan isinya, sama dengan sedekah emas sepenuh dunia, itu tidak berjamaah. Karena 2 rakaat fajar itu tidak disyariatkan berjamaah. Nah, apalagi sholat subuh, sholat wajibnya dan berjamaah. Hadirin rahimakumullah, kegembiraan luar biasa. Selesai sholat subuh, kita masih terus berzikir. Bahkan ini kita tidak tergesa-gesa meninggalkan masjid. Khususnya mungkin ya taklim setiap Ustaz, Ahad ketiga Ustaz ya. Insyaallah ya. Kita tidak tergesa-gesa meninggalkan masjid. Masih dilanjutkan duduk di majelis zikir, majelis ilmu, majelis salawat. Nah, kita duduk bersama-sama ini, Masya Allah, luar biasa. Bersama para malaikat Allah. Allah berjanji ketentraman hidup akan diberikan oleh Allah. Nazalat alaihimus sakinah. Duduk kita ini hafathumul malaikah. Berkeliling para malaikat, maksudnya duduk bersama-sama kita. Para malaikat Allah yang pasti mereka itu datang membawa rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mengusir syaitan. Di mana malaikat datang, syaitannya pergi. Kalau malaikatnya pergi berarti syaitannya ya jangan, masa harus datang, jangan sampai datang dia pokoknya. Ya. Karena malaikat dengan syaitan itu 2 makhluk yang bertolak belakang, yang tidak akan pernah akur bersamaan. Itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat hamba Allah Tabaraka wa Taala yang sangat suci, sangat taat kepada Allah, tidak pernah durhaka sedikit pun. Sementara syaitan makhluk paling durhaka kepada Allah. Ya sudah Pak, coba awal ciptaannya saja malaikat tercipta dari cahaya, syaitan, iblis tercipta dari api. Dan nyatu dia. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza taqarrabatil malaikatu tanakkabatis syayatin." Wa idza tanakkabatil malaikatu taqarrabatis syayatin. Kalau malaikat dekat dia datang, maka syaitan menjauh dia pergi. Tapi sebaliknya kalau malaikat yang pergi, maka syaitanlah yang mendekat dan dia datang. Hadirin rahimakumullah. Nah, inilah kegembiraan kita, Pak. Iya, kalau bulan suci Ramadan yang lalu, Pak, wah, kita 1 bulan itu siang malam, jangankan terjaganya kita dengan ibadah-ibadah kita, diamnya kita, tidurnya kita saja itu bersama para malaikat. Nah sekarang kan sudah bukan Ramadan ini Pak. Malaikat-malaikat Ramadan itu kembali lagi ke alam arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin rahimakumullah. Jadi sangat menggembirakan. Ditambah lagi ya memang penjelasannya dalam hadis pun sangat jelas. Sholat sebelum subuh atau sholat 2 rakaat fajar atau qobliyah subuh itu tidak usah dipisah Pak, antara sholat sunnah fajar dengan sholat qobliyah subuh. Cukup 2 rakaat saja, kecuali tahiyatul masjid. Ya kalau waktu datang tahiyatul masjid, walaupun sudah adzan, ya berarti 4 rakaat asal waktunya masih berkenan, masih bisa. Datang tahiyatul masjid, kemudian masih ada waktu, ya jelas 2 rakaat fajar. Tapi kalau sebelum adzan sudah di masjid, berarti sudah sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid sudah selesai sebelum adzan, maka setelah adzan cukup 2 rakaat saja. Saya pernah melihat orang itu sholat lagi, sholatnya agak cepat begitu. Nah itu tidak Pak. Nah ya kalau dicontohkan Nabi, bahkan
ada amalan Nabi yang sulit kita amalkan, yang sulit kita lakukan, Pak. Nabi selesai sholat 2 rakaat fajar sebelum subuh itu malah bertelekan, apa namanya? Iya, tiduran ke arah kanan, yang lengan kanannya ini dijadikan bantalan sambil berzikir. Iya, wah ya, makanya saya katakan ini sulit, ini diamalkan ini. Coba kalau habis sholat fajar semuanya begitu, kayak gimana kira-kira? Kayaknya suasananya kelihatannya kurang bagus ya. Ya sudah, kalau begitu bertelekan saja seperti Nabi itu bagus, apalagi zikiran gitu ya. Zikirnya jadi tidak usah memperbanyak sholat sunnah, tetapi zikir, Pak. Zikir ini yang dianjurkan oleh Nabi sebenarnya. Seperti biasa kita lakukan, banyak masjid-masjid itu kadang-kadang suka dipimpin itu bacanya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, digabung dengan istighfar sedapat-dapatnya kalau kita sambil menunggu qomat. Tapi kalau bisa ijazah Nabi itu 100. 100 kali ya agak panjang itu, ayo qomat ya, untuk qomat itu ya harus agak panjang. Tapi kalau orang yang biasa datang sebelum azan, kemudian sholat tahiyatul masjid sudah selesai sebelum azan, kemudian selesai azan dia sholat 2 rakaat fajar, itu masih kena itu. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Kalau dibaca 100 kali antara sholat fajar dan sholat subuh, ja'alallahu ta'ala ad-dunya saghiratan marhumah, kata Nabi. Allah akan jadikan dunia ini mengecil di hadapan orang tersebut. Allah akan jadikan dunia ini bertekuk lutut kepada orang itu. Allah jadikan dunia ini menyerah. Berarti orang tersebut begitu besar di hadapan dunia, Pak. Artinya dia dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sihir-sihir dunia yang sangat dahsyat, membuta tulikan umat manusia. Ternyata dia diberikan kekuatan oleh Allah. Yang berbahaya itu kalau sebaliknya, kalau kita yang menyerah kepada dunia baru bahaya. Kalau kita yang bertekuk lutut terhadap dunia, itu baru bahaya. Ya, ini sebaliknya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang bisa mengatur dunia ini. Allah luar biasa. Apalagi itu memang bisa setiap hari. Ya, jadi seperti sekali lagi saya lihat orang itu sholat lagi, dia sholat lagi, sholatnya agak di belakang gitu, kemudian dia maju sholat lagi, maju sholat lagi, maju sholat. Itu karena dia menunggu qomat itu. Tidak ya, sebenarnya tidak. Cukup 2 rakaat saja. Itu yang dilakukan Nabi SAW. Dan surahnya pun itu tadi pendek. Qul ya ayyuhal kafirun, al-kafirun dan al-ikhlas. Qul huwallahu ahad. Kalau bisa 3 kali nah itu ya. Subhanallah. Kemudian Bapak Saudara sekalian, kalau ternyata sebesar itu pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kira-kira pulang dari tempat ini, pulang dari masjid ini nanti, kesenangan seperti apa yang kita bawa? Ya, karena memang tidak kasat mata aja. Coba kalau hadiahnya yang sebesar itu, Pak, bisa langsung ditenteng, gimana kira-kira? Semangat nggak ke masjidnya itu, Pak? Siapa yang sholat subuh berjamaah dan siapa yang sholat fajar, ya subuh di Al-Mubarak, jangan banyak-banyak, 5 juta aja, Pak, gimana kira-kira? Rame nggak yang sholat ke masjid ini? Rame nggak yang sholat 2 rakaat fajar? Padahal 5 juta, 50 juta, 500 juta, 5 miliar, 5 triliun dunia itu tidak akan pernah abadi. Betul tidak? 50 juta, 500 juta kalau dipakai berapa lama itu habis itu? Habis, Pak, sekian lama sudah habis. Ma indakum yanfad
wa ma indallahi baq. Apa yang ada di hadapan kita, yakni dunia ini, yanfad, dia terkikis, menghabis, ya terus habis, hilang Pak, yanfad. Tapi wa ma indallahi baq, apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu yang kekal abadi selama-lamanya. Kenapa sampai bandingannya dunia dan isinya? Kenapa bandingannya kok sampai sedekah emas 10 dunia yang tidak masuk akal? Tidak ada mungkin kita bisa melakukan itu. Kenapa? Karena abadinya. Pahala-pahala ibadah-ibadah yang dilakukan ketika tercatat dalam buku catatan amal saleh kita abadi, sudah jelas. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada apa yang ada di dunia ini. Insyaallah hadirin rahimakumullah, menggembirakan kita semua. Baik hadirin rahimakumullah, yang saya teringat kembali Bapak sekalian, mari kita saling mengingatkan di antara kita. Ini kita sudah di bulan Dzulqa'dah, bahkan ini sudah mulai di pertengahan Dzulqa'dah ya. Ini kita ini berada di antara dua Id, di antara Idul Fitri dan Idul Adha. Luar biasa bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan syariat dalam agama kita, dengan ilham, dengan aturan Allah, digerakkan dengan hidayah Allah tabaraka wa taala. Ya, kita baru saja meninggalkan Idul Fitri dengan amalan-amalan mulia di bulan Ramadan yang menjadikan kita ini bersih, yang pada saat itu Ramadan begitu lunak hati kita. Nah, sekarang kita berada di Dzulqa'dah, masuk di bulan Ashhurul Hurum, di bulan mulia kembali. Kemudian nanti kita akan menunggu Dzulhijjah dengan Idul Adha, dibimbing kembali, ada syariat lagi. Kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang mau, jelas ini anugerah terus-menerus dari Allah, bimbingan Allah terus-menerus kita menjadi hamba saleh. Karena Bapak Saudara sekalian, orang ahli ibadah ya, yang tentunya dia berputar, kadang-kadang kehidupan ini berputar, kadang-kadang ibadahnya tinggi, kuat, semangat, kadang-kadang turun lagi, melemah lagi. Betul tidak? Kita amalan saja Pak, wah kalau baru dibaca, baru kebaca, baru dengar fadilah, keutamaan yang sangat besar, semangatnya bukan main. Ini besok ini Masya Allah, masjid ini subuh akan, sebelum adzan barangkali sudah banyak yang hadir Pak, ingin melaksanakan amalan tadi. Insya Allah. Ya, nanti kalau sudah lama, sudah berjalan lama, itu tidak mustahil terjadi kepada kita itu lemah. Itulah kita manusia Pak, lemah lagi, menurun lagi. Nanti suatu saat dengar lagi, diingatkan lagi, semangat lagi. Ini sampai terjadi yang demikian ini kepada sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut malla, ya. Malla ashabu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malla itu artinya bosan. Kita ini punya sifat bosan, itu punya, nggak bisa hilang. Kalau terus menerus semacam itu bosan, ya kita manusia begitu. Makanya banyak dipesan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kita ini dilarang kalau kita mengamalkan suatu amalan, wiridan, baca Quran, apa dan sebagainya, itu langsung banyak sekaligus, tapi setelah itu berhenti. Ini kurang bagus itu Pak. Wah, kalau lagi semangat itu di hari itu baca Quran berapa juz? Berapa juz biasanya Pak? Hah? Biasa kan baca Quran itu berapa juz gitu? Atau mungkin juznya itu dipilih-pilih, juz apa yang dia sukai? Juz apa yang disukai Pak? Hah? Ya kalau siang-siang jam 1, jam 2 panas itu yang sukanya jus apa itu? Itu mah jus alpukat ya. Ya jus mangga itu Pak, Masya Allah, itu ya dikasih es, mantap itu musim panas itu ya Arab. Iya. Masya Allah. Ya silakan majus yang mana aja ya suka, ya silakan aja ya Allah.
Jangan semacam itu. Jadi ketika dia itu semangat, wah sehari baca Qur'annya 8 juz, 8 wah ya. 10 juz kena, pagi 5 juz sekali duduk, sore baru 2 hari 3 hari berhenti, nggak pernah baca Quran lagi sebulan 2 bulan, nggak ketemu Al-Quran. Nah ini ya, malla ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi pun masih terjadi yang demikian. Maka ketika kita melihat ayat Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hadid kurang lebih ayat 16, ketika Allah berfirman, surah Al-Hadid ayat 16, Allah tabaraka wa taala berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Allah mengatakan, alam yakni, belum datangkah waktunya, lilladzina amanu, kepada kita orang-orang yang beriman. Ya, orang yang beriman berarti kita. Apa yang ditanya oleh Allah, belum datang waktunya? Ini penjelasan Allah dengan nada bertanya. Antahsya'a qulubuhum, agar hati mereka itu menjadi khusyuk kembali. Li dzikrillah, untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah. Kenapa? Terjadi lemah, terjadi bosan. Makanya hati-hati bosan. Ya, mari kita saling mengingatkan di antara kita, Pak. Wa mana zala minal haq, dan supaya dia kembali kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hak. Kadang-kadang orang begitu, pokoknya kesalehan yang dilakukan sekian lama menurun, bahkan hilang ya, bahkan berganti dengan perbuatan yang tidak lagi saleh. Atau kadang-kadang tergantung angin, Pak. Ya, tergantung angin itu gimana, Pak? Ya, solehnya dia, ibadahnya dia tergantung angin. Berarti ibadahnya angin. Nah, ini ada orang suka ngomong begitu ya. Ibadahnya angin-anginan gitu ya. Ya, ibadahnya bagus, kalau anginnya, angin apa ini, Pak, yang bikin ibadah bagus itu? Wah, kalau anginnya lagi bagus, rukuknya lama, sujudnya lama, bacaannya mantap, takbirnya mantap, sami Allahu liman hamidahnya bagus, Pak. Giliran anginnya angin nggak bagus, saya kurang tahu angin nggak bagus itu angin bagaimana itu, kok jadi angin ya? Ya kalau lagi nggak bagus, ya, lagi terjadi sesuatu yang menyedihkan dia, menyulitkan dia, dia lagi kesel, lagi marah, lagi dongkol, lagi panas, sudah sember itu takbirnya ini. Dulu Allahu Akbar, sekarang Allahu Akbar, Ma'allah liman hamidah. Terpaksa banget kelihatannya, ya Rabb. Ini tidak mustahil terjadi kepada kita demikian, tapi insya Allah kita saling mengingatkan. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wala takunu kalladzina utul kitaba min qablikum, sampai oleh Allah dipesan, jangan sampai kalian menjadi seperti orang-orang yang diturunkan kitab sebelum kalian. Fatala alaihimul amad, berjalan waktu sekian lama, terus sekian lama, Pak, kita mengamalkan itu sekian lama, kita ibadah itu sekian lama, faqasat qulubuhum, hati mereka menjadi mengeras lagi. Hati mereka menjadi keras lagi, padahal tadinya pernah lunak, tadinya pernah khusyuk, sekarang sudah tidak khusyuk lagi, sekarang sudah keras lagi. Banyak keras hati itu, ya Rabbana na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Lihat kita di bulan Ramadan, siapa di antara kita yang hatinya tidak lunak? Semua lunak betul hati kita ini.
gampang sekali mendengarkan nasihat-nasihat, kultum, gampang sekali kita berzikir, banyak kita baca Al-Quran, sudah banyak baca Quran, masih kurang lagi ibadah, kecenderungan kita tinggi, keinginan kita tinggi. Salat juga demikian, belum lagi dengan puasanya. Begitu lunak hati kita di bulan Ramadan. Kini Ramadan pergi semakin menjauh dari kita. Sudah hampir 2 bulan kita akan berpisah dengan Ramadan. Ini namanya tala alaihimul amad. Waktu itu berjalan, ya kita semakin jauh, semakin lama. Yang mengerikan yaitu tadi qasat qulubuhum. Ya, menjadi mengerasnya kembali hati kita. Naudzubillah. Jadi orang keras hati itu susah mendengarkan nasihat. Orang keras hati itu ya cenderungnya itu bukan kepada kesalehan, bukan kepada kebaikan. Ya, kepada hal-hal kesalahan. Kalau yang salah-salah mau dia. Ada nggak orang begitu? Kalau yang buruk-buruk tertarik dia. Giliran yang baik-baik ente duluan dah. Diajak yang baik-baik, gua nitip aja. Nah, kayak gimana? Ibadah kok nitip? Ya, yuk berjamaah. Nah, gua nitip dulu dah. Ya, berjamaahnya nitip. Allah nggak tertarik dia dengan kebaikan. Orang yang kaya, tapi orang keras hati, apa yang akan dilakukan dengan kekayaannya? Oh, duitnya akan digunakan membela hal-hal batil. Ada begini, Pak. Wah, kalau suruh membela hal-hal kebatilan, kemungkaran, kemaksiatan, duluan dia, Pak. Jangankan di dekat dia, jauh dia kirim. Dia transfer dari sekian besarnya untuk mendukung, membela maksiat itu. Tapi kalau disuruh membela yang benar, gimana ini? Hadirin rahimakumullah. Itu orang-orang yang keras hati. Pejabat-pejabat, pemimpin-pemimpin, kira-kira kalau keras hati, apa yang dia lakukan dengan jabatannya? Apa yang akan dia lakukan dengan kepemimpinannya? Dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya? Karena dia orang yang keras hati. Ya Allah, hati kalau sudah keras, batu itu keras. Tapi kata Allah, asyaddu minal hijarah, lebih keras daripada hati. Artinya apa? Sekeras-kerasnya hati, sekeras-kerasnya batu, itu masih bisa dilunakkan dengan air. Betul tidak? Bisa dilunakkan dengan api. Hati kalau sudah keras, susah. Ya, apalagi ada istilah itu, Pak, ngebangunin orang yang pura-pura tidur pasti lebih susah daripada ngebangunin orang yang tidur beneran. Ada orang tidur beneran dibangunin, bagaimana dia? Baru dikepak sedikit aja, kaget langsung bangun dia. Iya. Terima kasih. Coba kalau pura-pura tidur dibangunin. Pura-pura dia. Allah ya Rabb. Inilah ya, qasat qulubuhum. Jadi orang-orang yang keras hati itu kalau dengan kebaikan itu suka pura-pura tidur, bukan tidur beneran dia. Wah, kalau kerasnya hati itu terus, keras itu tidak langsung keras begitu saja. Ada orang yang keras, ada yang lebih keras, ada yang lebih lunak, tapi sebenarnya dia keras. Nah, kalau terus-menerus dikumpulkan, ia akan mengeras seperti batu. Yang terjadi kepada orang tersebut sukanya kefasikan, fasik, sukanya munafik. Allah. Nah, itu tadi yang mengerikan, Pak. Kalau sampai ada orang semacam itu sementara dia punya kekuatan. Hadirin rahimakumullah, faqasat qulubuhum. Makanya ketika sahabat-sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam lapor kepada Nabi, kok kami bosan ya Rasulullah. Jadi malla ashabu Rasulillah Shallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah riwayat dikatakan sahabat Nabi itu bosan, Pak. Ya. Malla ashabu Rasulillah Shallallahu alaihi wasallam mallatan. Sahabat Nabi itu bosan
Kemudian mereka berkata datang kepada Nabi, hadithna ya Rasulullah, ceritakan kepada kami ya Rasulullah, kenapa kami bosan ya Rasulullah. Malah banyak sahabat ini curhat kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa ketika berada di hadapan engkau hati ini merasa lunak ya Rasulullah, tapi kalau sudah jauh dari engkau hati ini mengeras ya Rasulullah. Iya Pak, kalau sekarang kita mau dekat dengan Nabi sudah tidak bisa lagi, betul. Kita mau duduk di hadapan Nabi nggak bisa lagi Pak. Tapi Nabi meninggalkan dua pusaka yang ini bisa melunakkan hati kita, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, ketika kita mengkaji ayat Al-Quran dan mengkaji hadis Nabi, sama kita dengan duduk di hadapan Nabi. Apalagi duduk di hadapan pewaris para Nabi, para ulama, ya sama. Hadirin rahimakumullah, ini yang bisa membuat lunak. Sahabat-sahabat Nabi menangis di hadapan Nabi, ya Rasulullah, kalau di hadapan engkau rasanya hati ini lunak ya Rasulullah, rasanya kami ahli akhirat. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, kalau sudah jauh dari engkau ya Rasulullah, rasanya kami ini keras kembali hati kami. Dunia telah menguasai hati kami ya Rasulullah. Kalah ya, dengan keluarga, kalah dengan ini, kalah dengan godaan ini. Apalagi zaman sekarang Pak, yang namanya ini HP. Coba kalau mau jujur, survei membuktikan kira-kira banyakkan megang HP atau Al-Quran? Ya sebenarnya megang HP dan Al-Quran. Al-Quran juga sih, tapi di HP begitu ya. Oh ya bagus, silakan Pak.